Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Pada edisi ini saya ingin menjelaskan prinsip yang ketiga adalah prinsip PDC, yaitu pencapaian tujuan real anak. Pencapaian tujuan real anak ini maksudnya apa yang kita mau pelajari itu tidak boleh terbuang sia-sia dan tidak perlu juga berpikir yang terlalu jauh sekali bahwa kita persiapkan matematika saat ini untuk mencapai anak suatu waktu bisa jadi jenderal, bisa jadi seorang pilot, seorang dokter, dan lain-lain. Tidak perlu. Dia harus belajar atau melakukan aktivitas pembelajaran yang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang paling real nyata dalam hidup dia. Suatu misal, dia punya masalah apa sekarang. Anak saya contohnya dulu ya, Pascal itu waktu kecilnya pernah mengalami obesitas, kegemukan. Maka perjuangan dia dalam hal olahraga, dalam hal mata pelajaran IPA khususnya biologi misalnya ya, itu perjuangan dia adalah melakukan kegiatan yang dalam rangka untuk menurunkan berat badannya. Persoalannya sesama anak kecil akan saling mengolok. Ini mengganggu aktivitas sosial, berkomunitas sesama anak kalau diolok-olok. Kebetulan juga kegemukan maupun kekurusan juga kan dalam standar kesehatan kan tidak sehat. Akhirnya proyek dia belajar baik biologi, olahraga maupun apapun adalah menurunkan berat badanmu. Jadi dia merencanakan makanan apa, olahraga yang bagaimanakah yang mampu menurunkan berat badan, menguras tenaga, menguras keringat. Dia disuruh buat rencana kegiatan biologi dan olahraga dalam rangka penurunan berat badan. Proyek ini 1 semester. Perjuangan dia dalam 1 semester adalah menurunkan berat badannya hingga ke normal. Apabila 1 semester ini dia sudah mencapai berat badan yang normal, maka dia sukses untuk pelajaran-pelajaran itu. Pelajaran gizi, pelajaran olahraga, dia sukses. Ini adalah tujuan yang nyata, tujuan yang real. Tidak perlu janjikan besok kamu mau jadi pilot, mau jadi dokter hewan, mau jadi ahli peternakan. Tidak terlalu perlu. Nanti anak-anak bisa bosan. Mereka akan mengatakan, belajar terus, kapan dimanfaatkan ini? Syukur kalau besok dia jadi ahli peternakan. Kalau akhirnya dia besok jadi guru agama, kan jadi jauh sekali melesetnya, tahu? Sehingga apa yang dia pelajari biologi dulu menjadi tidak termanfaatkan langsung. Pula di dalam PDC ini apa yang dipelajari semua diciptakan secara nyata untuk hidup. Kalau ada masalah memecahkan persoalan nyata. Kalau mau punya tujuan, mengejar tujuan yang nyata. Tujuanmu apa? Tujuan saya untuk mau menulis surat dengan orang Inggris. Proyek saya. Oke, proyek bahasamu kali ini bisa menulis surat, berbalas-balasan surat dengan orang Eropa. Berjuanglah bagaimana caranya, sistematika bahasa, bagaimana caranya, gramatikal, berjuang sendiri. Mereka akan berjuang itu untuk mencapai tujuannya. Bila satu orang luar negeri sudah membalas surat mereka, apalagi itu tokoh, dulu anak saya yang namanya Pascal itu menulis surat kepada Obama ketika Obama masih jadi presiden. Menulis surat untuk J.K. Rowling yang Harry Potter. Lalu anak saya yang kedua Pascal juga menulis untuk bintang-bintang yang terdapat dalam Harry Potter. Mereka balas. Kalau bisa balas, mereka begitu bangga dan terus tidak pernah habis-habis setiap saat maunya menulis surat, maunya berkomunikasi dengan orang luar negeri. Kalau tidak tahu buka kamus, kalau tidak tahu tanya sana sini. Akhirnya lama-lama itu mereka semangat dengan sendirinya, tidak pernah kenal lelah dan bisa dengan sendirinya. Karena tujuannya, pencapaiannya nyata untuk hidup mereka. Bukan I go to Amerika. Kapan sampai Amerika? Tidak pernah sampai-sampai. Anaknya sampai sudah lulus
SD, sudah lulus SMP, lulus SMA, belum sampai-sampai juga Amerika. Tapi ini enggak. I will write a letter to Mr. President Obama. Besok tulis, tunggu kapan balasnya. 3 bulan berikut balas. I will write a letter to J.K. Rowling, pengarang Harry Potter di Inggris. Sekarang tulis, 2 bulan mendatang dibalas oleh J.K. Rowling. Semangat dengan sendirinya, ingin nulis surat terus, ingin telepon dengan orang luar negeri dengan bahasa Inggris yang jatuh bangun. Buku bahasa Inggris, kata-kata dalam bahasa Inggris semua dibeli. Kalau disuruh hafal, hafal ya kata-kata dalam bahasa Inggris. Setiap hari 10 kata, besok diperiksa. Jarang yang bisa. Kalaupun hafal juga lupa lagi. Kalau sekarang dia hafal, dia mau berkomunikasi dengan Obama, dia mau berkomunikasi dengan J.K. Rowling, Ratu Elizabeth pernah menulis surat mereka. Jadi ini semangat menulis secara langsung, belajar secara langsung, untuk praktek secara langsung, berkomunikasi secara langsung. Daya ingatnya lebih kuat. Kata-kata yang mereka gunakan tidak akan lupa. Besok mau lagi, cari lagi ya siapa ya mau ditulis, siapa lagi yang mau ditulis suratnya. Jadi gitu. Semua untuk tujuan yang praktis, tujuan yang nyata. Nilai itu tidak terlalu penting. Kalau J.K. Rowling sudah balas, Obama sudah balas, itu artinya lulus dia. Kalau suratnya kirim ke sana, orang di sana nggak balas, berarti dia bahasa Inggris belum bagus, harus belajar lagi. Tapi kalau di sana balas, omong-omongannya ada konteksnya, ya berarti lulus. Daripada I go to school, I read the book, bulan depan tanya lupa lagi dia. Cuma hafalan toh, dia tidak melakukan dan dia tidak merasa dibutuhkan karena dia disuruh. Tapi yang ini tidak disuruh, dia yang menyuruh dirinya sendiri. Pasti daya serap, daya ingat jauh lebih baik. Dan semangat untuk belajar terus-menerus lebih baik karena real. Dia mengidolakan Obama, nanti 2 bulan mendatang Obama kirim surat untuk dia juga, balas suratnya. Itu. Jadi tujuannya nyata, real, tidak awang-awang. Nanti pada edisi berikut saya akan menjelaskan lagi prinsip yang keempat. Prinsip dasar yang keempat dalam PDCA ini adalah motivasi untuk pengembangan diri anak. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.